Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saya kembali mendapat kasih karunia Tuhan untuk melayani saudara lewat saat teduh ini. Sungguh saya berharap setiap saudara dalam kondisi sehat dan baik-baik saja hari ini. Saya berdoa dan berharap kepada Tuhan, sahabat-sahabat semua beserta keluarga, saudara sekalian beserta keluarga besar saudara, siapapun saudara, kiranya dijaga, dilindungi, disertai oleh Tuhan, dijauhkan dari pandemi COVID-19. Tapi kalaupun ada di antara saudara, kalaupun ada yang hari ini ada tetangganya atau kenalannya atau saudaranya yang terkena, atau mungkin saudara sendiri terkena pandemi ini, biarlah saat teduh ini menjadi kekuatan. Dan kiranya pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian, walau 1000 rebah, kau tetaplah Allah penolongku. Kita tetap percaya kepada Tuhan sampai akhir. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita pujikan lagi dari atas. Tiada pernah ku ragukan, percaya pada Tuhan Yesus. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu
dalam hidupku. Tak pernah Kau tinggalkan. Amin. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, amin, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, amin Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, amin, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami percaya, haleluya, haleluya. Kaulah Allah penolongku, Kaulah Allah penolong kami. Haleluya. Apapun yang terjadi, Kau tetaplah Allah. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Takkan ku goyah, sebab Yesus Kau beserta. Kau yang bersama kami. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh,
kepadamu Tuhan. Meskipun langit tampak suram, badai menghadang, kami kan tetap percaya. Haleluya, oh haleluya. Sebab Kaulah Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Allah untuk selamanya. Haleluya. 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 Saudara yang terkasih, saya tidak tahu badai apa yang kau hadapi hari ini. Mungkin sakit penyakit COVID-19, mungkin masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah apapun. Tetap pegang imanmu sampai akhir. Semua yang ada dalam dunia ini sementara. Jangan hidupmu kau habiskan untuk ratapi apa yang sementara. Jangan tinggalkan Yesus. Dia selamanya tetap Allah. Dia masih sanggup menolong saudara dan saya. Dan rencananya yang baik masih sedang berlangsung bagi saya dan saudara. Kalau hari ini pertolongan Tuhan seolah belum dinyatakan dalam hidup saudara, jangan kecewa, jangan putus asa. Tetaplah percaya bahwa Dia sedang merenda yang terbaik dalam hidupmu. Pegang imanmu sampai akhir. Selamanya Dia tetap Allah kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, dan tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya.
hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Amen. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Hanya Kau Tuhan, selamanya Kaulah Allah kami. Ya Yesus, Kaulah Allah, Kaulah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kesempatan di mana kami masih boleh datang menyembah-Mu. Sekalipun ada mungkin di antara kami yang datang dengan tangisan, rasa sakit di tubuh yang begitu berat. Atau mungkin karena kami bersedih mengingat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Atau mungkin kami saat ini bersaat teduh walaupun sebenarnya masalah begitu berat menghantam kami. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh saat teduh. Karena disinilah terletak kekuatan kami. Disinilah tangan kami terangkat. Dan kami percaya tangan-Mu akan menyambut tangan kami yang terangkat Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan tanpa Engkau. Tapi untuk selamanya kami akan terus berkata, Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Kau Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu Tuhan. Mari Kau akan berbicara kiranya lewat kebenaran firman dan memberi kami sesuatu untuk kami diberkati lewat kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah sampai pada kitab Kolose pasal yang kedua. Ya, kitab Kolose pasal yang kedua. Mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama, atau mungkin Alkitab saudara ada di HP, it's okay. Mari baca bersama-sama, kalau terhalang saudara boleh dengarkan saja, karena mungkin keadaan yang ada. Ya, Kolose pasal yang kedua. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu, dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur, dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Carilah perkara yang di atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian, dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya, selain untuk memuaskan hidup duniawi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan membaca ulang pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7.
Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara dan saya telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, tetap di dalam Kristus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Tentu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bisa simpulkan pada ayat yang ke-6 dan ke-7 ini sebuah peringatan agar hidup kita itu teguh di dalam Kristus Yesus. Digambarkan dengan berakar, ya, terus kemudian dibangun di atas Dia dan bertambah teguh, begitu ya, dalam iman yang diajarkan kepadamu. Puji Tuhan. Jadi gambarannya adalah, intinya adalah bagaimana orang Kristen seharusnya kokoh, kuat di dalam iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan untuk kita tahu seberapa kita sudah kokoh di dalam iman, lewat apa? Kita tidak bisa menilai diri kita sendiri begitu saja atau mengaku-ngaku. Sayangnya hal itu tidak bisa kita kerjakan. Kita bisa menipu diri sendiri bahkan terkadang dalam penilaian-penilaian kita akan diri kita sendiri. Kita menganggap kita sudah beriman, tapi ternyata belum di mata Tuhan. Nah, tolak ukurnya untuk kita tahu sebenarnya apa kita ini sudah kuat di dalam iman, itu sebenarnya adalah lewat suatu yang namanya ujian. 1 Petrus 1 ayat 7 itu jelas sekali, ya. Karena itu keadaan, ujian apapun yang diperhadapkan Tuhan kepada saudara, itu bukan untuk menggoyahkan iman saudara. Dan memang ujian keadaan tidak menggoyahkan iman saudara, tetapi sebenarnya hanya menunjukkan kepada saudara dan saya bagaimana sebenarnya iman kita selama ini. Ya, jadi ujian itu sebenarnya keadaan apapun yang ada di hadapan kita, baik ataupun buruk, itu sebenarnya adalah bagaikan cermin. Ya, atau terutama ujian, sesuatu yang menurut kita tidak enak, ya. Itu bagaikan cermin yang menggambarkan, menunjukkan kepada kita wajah iman kita yang sesungguhnya. Kalau di dalam pencobaan, di dalam ujian kita goyah, dengan keadaan yang ada kita goyah iman kita. Dari situ kita tahu bahwa selama ini iman kita belum kokoh dalam Yesus. Yuk, ya, kita bangun kembali iman kita. Kita perkokoh iman kita. Jangan salahkan keadaan. Jangan salahkan ujian yang di hadapan saudara. Jangan berkata ujian ini membuat iman saya goyah. Tuhan mengizinkan ini terjadi sehingga membuat iman saya goyah. No. Tuhan tidak mengizinkan masalah terjadi. Tuhan tidak mengizinkan ujian terjadi untuk membuat iman saudara goyah. No. Tuhan hanya sedang mau menunjukkan kepada saudara bagaimana wajah iman saudara dan saya sebenarnya. Bisa dipahami di sini? Apakah iman kita kokoh atau tidak? Kalau saudara merasa belum kokoh, ayo diperkokoh. Lewat apa? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Dengar firman Tuhan, datang kepada Tuhan, dari situlah iman kita akan dibangun. Kalau iman kita sudah kokoh, tandanya apa? Dalam semua apa yang kita hadapi. Ayat yang ke-7 bagian terakhir, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Akan selalu bersyukur kalau iman kita kokoh. Ya. Nah, kalau sudah kokoh, puji Tuhan. Saudara menghadapi keadaan seberat apapun bisa bersyukur, puji Tuhan. Memang seharusnya begitu. Kita bukan bersyukur karena keadaan baik. Bukan. Jadi jangan tunggu keadaan baik baru bersyukur. Bersyukurlah, maka keadaan akan jadi lebih baik. Semoga saudara imannya selalu kuat dalam Tuhan. Bagaimana wajah iman kita? Semoga lewat ini kita merenung bersama-sama
kita membangun iman dan kita bangun iman kita lebih lagi, supaya dalam segala keadaan kita dapat bersyukur. Sekali lagi, jangan tunggu keadaan baik baru bersyukur. Bersyukurlah, maka justru di situ akan terbuka jalan untuk keadaan menjadi bertambah baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama untuk orang-orang yang belum percaya Yesus nantinya ya, dan untuk juga yang COVID ya, kita akan doakan nanti ya, karena banyak sekali yang terkena. Tapi lebih dulu kita akan berdoa untuk firman yang baru saja kita dengarkan. Mari kita akan berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, meteraikan dalam hati kami, berikan kami iman yang kokoh, yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang mari kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang belum percaya Yesus, saudara-saudara kita yang belum percaya Yesus. Mari kita akan berdoa untuk pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, mari kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang masih sampai hari ini menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu, karena kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau jamah, Engkau tolong, Engkau kuatkan mereka. Kalau boleh, lepaskan mereka dari segala siksa, derita dan aniaya yang mereka hadapi ya Tuhan. Dan kiranya oleh kasih karunia-Mu, Engkau menjamah, menolong mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia yang hari-hari ini dirundung pandemi yang begitu dahsyat. Tuhan, tolonglah bangsa negara kami. Tolonglah bangsa kami, umat-Mu yang terkena penyakit COVID-19, yang terkena masalah demi masalah. Tolonglah Tuhan bangsa kami, tolonglah bangsa kami. Kiranya kesembuhan yang heran Kau limpahkan Tuhan atas bangsa kami. Jaga lindungi tenaga-tenaga medis, berikan mereka kesehatan di dalam nama Yesus Tuhan. Ampunilah Tuhan bangsa kami. Ampunilah Tuhan pemimpin-pemimpin kami. Ampunilah pendahulu-pendahulu bangsa kami. Ampuni kami umat-Mu di Indonesia. Biarlah melalui pengampunan-Mu Tuhan, pertolongan terjadi atas bangsa kami. Dan setiap orang yang sakit hari-hari ini, jamah, tolong Tuhan. Begitu banyak orang yang berguguran karena penyakit COVID-19 di bangsa kami. Tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan. Pendeta, penginjil, gembala, guru, setiap orang yang memiliki gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami dan keluarga kami, dan memberikan kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas untuk melayani-Mu. Kami berdoa kiranya Kau cukupkan segala yang kami perlukan. Dan kiranya oleh kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau memperlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan yang lebih lagi, agar kami dapat lebih efektif di dalam melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Tutup bungkus mereka dan keluarga mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit apapun,
kuasa-Mu kiranya bekerja dan menjamah menolong mereka yang sakit Tuhan. Juga berikan mereka pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang lebih-lebih lagi, sehingga tidak ada seorang pun dari anak-anak-Mu kiranya yang terhilang, tapi mereka dan keluarga mereka dibawa kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap orang yang sakit saat ini. Sekali lagi kami berdoa karena begitu banyaknya yang sakit. Kami berdoa siapapun mereka yang saat-saat ini sakit Tuhan, maupun mereka yang mendoakan bagi orang-orang yang sakit. Bapak, kami percaya kuasa mujizat-Mu masih terjadi hingga hari ini. Kalau Engkau sudah menolong banyak orang, Engkau juga tetap sama mampu menolong mujizat terjadi pada orang-orang yang lain yang sedang sakit ini. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kiranya Engkau jamah, Engkau tolong, Engkau sembuhkan yang mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, kiranya untuk setiap kami yang mengalami masalah, kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, kiranya Tuhan ampuni, tunjukkan kesalahan kami. Kiranya Tuhan tolong agar kami mampu bertobat sungguh-sungguh. Dan di dalam semuanya itu Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami kemenangan demi kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, terikat pada perdukunan, terikat pada hal-hal mistis, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Puji Tuhan. Mari sekarang saya persilakan saudara, kita berdoa untuk pergumulan doa kita masing-masing. Kita akan berdoa sama-sama. Mari kita akan berdoa. Sudah ya, puji Tuhan. Tuhan, sekarang kiranya Engkau menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kiranya kami dari segala sakit penyakit apapun. Berikan kami kesehatan jasmani dan rohani. Dan tolong kami agar menyadari bahwa setiap detik hidup kami adalah karena kemurahan Tuhan. Dan buatlah kami dengan kesadaran itu untuk kami selalu belajar hidup untuk Tuhan,
selama hidup kami dalam dunia ini yang begitu pendek. Tuhan, kiranya Kau memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami, berkati keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.